Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih jumpa dengan saya, Ibu Nini Marliana, di pertemuan kedua materi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bab 6 tentang sistem hukum dan peradilan internasional akan kita lanjutkan. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu peserta didik dapat menganalisis sistem hukum dan peradilan internasional. Yang kedua, peserta didik dapat menyaji hasil analisa tentang sistem hukum dan peradilan internasional. Subjek-subjek hukum internasional ada 8. Yang pertama, negara. Negara dianggap subjek hukum internasional sejak lahirnya hukum internasional. Bahkan, hukum internasional sempat dianggap sebagai hukum antar negara. Suatu entitas dianggap sebagai negara dan menjadi subjek hukum internasional jika memenuhi syarat, yaitu harus memiliki penduduk tetap, wilayah tertentu, pemerintah, dan kapasitas untuk berhubungan dengan negara lain. Subjek yang kedua yaitu tahta suci atau Vatikan. Tahta suci atau Vatikan atau Heilige Stoel, yaitu Gereja Katolik Roma yang diwakili oleh Paus di Vatikan. Sementara tahta suci atau Vatikan merupakan salah satu subjek hukum internasional yang ada sejak dulu, selain negara. Hal ini terkait dengan Paus yang dulu tidak hanya sebagai pemimpin Gereja Katolik Roma, namun juga memiliki kekuasaan duniawi hingga saat ini. Vatikan memiliki perwakilan diplomatik di berbagai negara yang kedudukannya sejajar dengan perwakilan diplomatik negara lain. Yang ketiga, organisasi internasional. Sebuah organisasi disebut sebagai organisasi internasional bila mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Hal ini dapat dilihat dari perjanjian yang mendasari berdirinya organisasi internasional tersebut. Dapat dilihat apakah dalam perjanjian tersebut organisasi memiliki badan yang berwenang melakukan fungsi tertentu dalam masyarakat internasional dan wewenang tersebut berasal dari organisasi, bukan dari anggota secara individu. Nah, yang keempat, Palang Merah Internasional. Subjek hukum yang dimaksud adalah Palang Merah Internasional atau International Committee of the Red Cross atau IRC yang berkedudukan di Jenewa dan bukan organisasi Palang Merah Nasional yang terdapat di suatu negara. Kedudukan Palang Merah Internasional sebagai subjek hukum internasional diperkuat oleh beberapa perjanjian, antara lain Konvensi Jenewa tentang perlindungan korban perang. Yang kelima, pemberontakan. Nah, pemberontakan diakui sebagai subjek hukum internasional jika memenuhi syarat-syarat antara lain terorganisasi dan teratur di bawah pimpinan yang jelas, mengenakan tanda pengenal atau seragam yang menunjukkan identitasnya, menguasai sebagian wilayah secara efektif sehingga benar-benar berada di bawah kekuasaannya. Kemudian yang keempat, mendapatkan dukungan dari rakyat wilayah yang didudukinya. Subjek yang selanjutnya adalah gerakan pembebasan nasional. Salah satu cara gerakan pembebasan nasional agar mendapat pengakuan sebagai subjek hukum internasional adalah mendapatkan dukungan dan pengakuan dari negara lain. Contoh dari gerakan pembebasan nasional adalah Organisasi Pembebasan Palestina atau Palestina Liberation Organization atau PLO.
Nah, PLO ini sejak tahun 1948 memperjuangkan haknya untuk mendirikan negara Palestina di wilayah yang diduduki Israel. Kemudian yang ketujuh, organisasi non-pemerintah. Organisasi non-pemerintah atau non-government organization atau NGO merupakan lembaga yang didirikan oleh swasta atau non-pemerintah. Salah satu tujuan NGO adalah mencoba mempengaruhi subjek-subjek hukum internasional melalui kegiatan yang jangkauannya dapat meluas antar negara. Ruang lingkup NGO beraneka ragam. Contoh, NGO adalah Graveage yang bergerak dalam bidang perlindungan lingkungan. Dan yang terakhir yaitu individu. Nah, pengakuan terhadap individu sebagai subjek hukum internasional mengalami perkembangan sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Ada berbagai konvensi mengenai hak asasi manusia seperti The International Covenant of Civil and Political Rights dan The International Covenant of Economy, Social and Cultural Rights tahun 1966. Nah, status individu meningkat tidak hanya sebagai objek, namun sebagai subjek dalam hukum internasional. Peningkatan status ini menjadi penting ketika terjadi sejumlah kejahatan atas hak asasi manusia seperti kejahatan genosida ataupun pembunuhan massal di sejumlah wilayah, misalnya genosida di Rwanda. Nah, itulah 8 subjek hukum internasional. Adapun hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Menurut Mohtar Kusumaja 2003, terdapat 2 teori untuk menjelaskan hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Yang pertama, teori monisme. Teori monisme berpandangan bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan satu kesatuan hukum. Maka, jika suatu negara meratifikasi suatu perjanjian internasional, otomatis perjanjian internasional itu menjadi hukum nasional negara bersangkutan. Yang kedua, teori dualisme. Teori dualisme berpandangan bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan 2 hukum yang terpisah. Nah, perjanjian internasional yang diratifikasi suatu negara tidak otomatis menjadi hukum nasional. Negara tersebut harus melakukan transformasi hukum. Umumnya dalam bentuk mengesahkan hukum internasional itu menjadi undang-undang melalui parlemen. Peradilan internasional dapat diartikan sebagai penyelesaian persengketaan hukum internasional yang dilakukan oleh Badan Peradilan Internasional. Kemudian, Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (JC) merupakan pengadilan tertinggi dalam kehidupan bernegara di dunia. Sengketa internasional atau international dispute merupakan perselisihan yang terjadi antara subjek-subjek hukum internasional seperti negara dan negara, negara dan individu, negara dan badan yang menjadi subjek hukum internasional, individu dan negara. Sengketa internasional dapat terjadi karena hal-hal sebagai berikut. Menurut Lisyarti 2011. Yang pertama, salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian internasional. Yang kedua, perbedaan penafsiran mengenai isi perjanjian internasional. Yang ketiga, adanya perebutan sumber-sumber ekonomi. Yang keempat,
perebutan pengaruh ekonomi politik, keamanan regional dan internasional. Yang kelima, intervensi terhadap kedaulatan negara lain. Dan yang keenam, penghinaan terhadap harga diri. Jenis sengketa internasional. Jenis-jenis sengketa internasional antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sengketa posisi. Sengketa posisi adalah sengketa yang terjadi akibat adanya perbedaan interpretasi mengenai dokumen legal atau adanya perubahan di lokasi yang berupa perubahan tanda-tanda fisik yang dipakai sebagai tanda pembatasan. Yang kedua, sengketa wilayah. Sengketa wilayah atau teritorial yang terjadi ketika dua atau lebih negara mengklaim suatu wilayah yang sama sebagai wilayahnya atau bagian dari wilayahnya. Hal ini dapat terjadi karena faktor sejarah atau kepentingan geografis. Adapun contohnya seperti sengketa atas Kepulauan Aland antara Swedia dan Finlandia. Kepulauan Aland dianggap bagian dari sejarah Swedia, tetapi klaim itu ditolak Finlandia. Jenis yang ketiga, sengketa sumber daya alam, yaitu sengketa yang dianggap kaya sumber daya alam yang diklaim sejumlah negara. Wilayah yang disengketakan dianggap kaya sumber daya alam seperti minyak bumi dan gas bumi. Sengketa sumber daya alam dapat menjadi kompleks ketika berkaitan dengan bentuk alam, seperti sungai besar yang melintasi berbagai negara. Terkadang, sengketa ini dapat menghasilkan hasil positif. Contohnya, tahun 1998, 14 negara yang berbatasan dengan sungai Danube di Eropa membentuk International Commission for the Protection of the Danube River, yaitu organisasi yang bertujuan menjaga sungai Danube dari polusi ataupun kerusakan. Penyelesaian sengketa internasional. Ketika ada sengketa internasional, negara-negara yang terlibat di dalam sengketa tersebut harus mencari solusinya. Umumnya, penyelesaian sengketa internasional dapat dilakukan dengan metode diplomatik dan metode legal. Metode diplomatik adalah metode dalam menyelesaikan masalah dengan melakukan perundingan dengan cara yang pertama, negosiasi. Proses penyelesaian sengketa melalui negosiasi melibatkan pihak ketiga. Negosiasi dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait saja. Yang kedua, mediasi. Mediasi, proses penyelesaian sengketa melalui mediasi melibatkan pihak ketiga sebagai pelaku mediasi atau mediator. Mediator berperan aktif mencari solusi yang tepat dan diterima pihak-pihak yang bertikai. Dan yang ketiga, inquiry. Inquiry yaitu proses penyelesaian sengketa melalui inquiry melibatkan pendirian sebuah komisi atau badan internasional untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, badan tersebut akan mendengarkan semua pihak bukti berkaitan dengan permasalahan dan akan mengeluarkan fakta disertai penyelesaiannya. Dan yang kedua, metode legal merupakan cara penyelesaian sengketa internasional secara yudisial dalam hukum internasional yang tentu saja berbeda dengan sistem hukum internasional. Adapun cara-caranya antara lain yang pertama dengan cara arbitrase.
Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui pihak ketiga yang netral. Pihak ketiga ini dapat berupa individu, arbitrase terlembaga atau institusional, atau arbitrase sementara, atau kita sebut dengan ad hoc. Arbitrase ad hoc merupakan arbitrase yang dibentuk secara khusus untuk menyelesaikan atau memutuskan perselisihan tertentu. Nah, cara yang kedua yaitu Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional berwenang memutuskan kasus hukum internasional melalui persetujuan semua pihak yang bersengketa. Mahkamah Internasional akan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan semua pihak. Keputusan Mahkamah Internasional mengikat bagi semua pihak yang bersengketa. Dan cara yang ketiga yaitu pengadilan lain. Misalnya, PBB membentuk International Criminal Court atau ICC atau Mahkamah Kejahatan Internasional, dan International Tribunal for the Law of the Sea ITLOS atau Pengadilan Internasional Hukum Laut. ICC ini didirikan untuk membantu mengakhiri pelanggaran berat atas hukum kemanusiaan internasional seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Sementara ITLOS merupakan pengadilan internasional yang khusus menangani sengketa hukum laut. Baik, pertemuan kedua di bab ke-6 ini cukup sekian, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.